Tempat saja menyesuaikan sini. Kemudian harus pasti. Kalau teman-teman bisa tuh bergabung tidak apa-apa karena saya tidak menyampaikan perumahan. Nanti kita sikapi kita penyusulannya. Oh iya. Jadi teman-teman sekalian dalam upaya yang dimaksud kita mungkin saya sampaikan tadi saya ingin tambahkan bahwa pada kesempatan ini saya sampaikan sekali lagi kita belum mengundang formal tetapi merupakan inisiatif untuk mungkin persiapan kita dalam tidak lanjut kemudian dalam alokasi yang dimaksud untuk penyediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Kepulauan. Tujuan sudah mungkin masuk di pintu, tetapi saya anggap ini sebagai inisiatif saya untuk bisa mungkin menyatukan persepsi pandangan kita dalam upaya untuk sebuah kebijakan yang dirindukan oleh masyarakat Kabupaten Bangka Kepulauan. Nah, saya berharap kepada kita semua, kita yang akan menentukan masa depan Bangka kemudian. Kalau memang kita bersepakat untuk sebuah kebijakan seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah apa yang tidak boleh kalau kita bisa diskusi bersama, kemudian di TAPD mungkin saat ini juga walaupun tidak dihadiri oleh Pak Sekda, tapi ada Pak Kepala Bapeda, insya Allah juga kita bisa mungkin menyatukan persepsi kita untuk hal-hal yang saya sampaikan tadi itu. Saya mungkin tidak panjang lebar, tetapi sebuah harapan yang di awal saya sampaikan bahwa intinya adalah bagaimana kemudian kebijakan untuk menggratiskan Kabupaten Bangka Kepulauan di aspek pelayanan kesehatan itu yang kita harus targetkan kalau bisa di tahun depan di APBD 2023 itu bisa kita maksimalkan. Bahkan bukan saya berspekulasi tanpa analisa yang matang, harapan saya kalau memungkinkan di APBD perubahan itu bisa dilakukan untuk UHC di Bangka Kepulauan, kenapa tidak? Kalau ada pertimbangan kebijakan lain tentang teknis pelaksanaannya, tetapi intinya bagaimana kita bisa menggratiskan masyarakat Bangka untuk berobat di rumah sakit, khususnya untuk masyarakat miskin. Nah, itu yang mungkin saya ingin sampaikan. Untuk itu mungkin masukan sementara, saya mungkin mengawali kalau bisa di Kepala BPJS dulu yang memberikan gambaran tentang kondisi mungkin BPJS, kondisi masyarakat Bangka yang tercover dalam BPJS saat ini, kemudian bisa menyampaikan data-data mungkin yang terkait dengan mungkin tanggung jawab kita yang itu masih berpeluang ketika kita mencoba untuk mengambil langkah-langkah yang juga bisa meringankan PBD Kabupaten Bangka Kepulauan. Saya pahami memang tidak semudah itu, tidak semudah memberikan telapak tangan dengan kondisi keuangan di Bangka Kepulauan yang dalam BPK disclaimer, tapi ini adalah langkah sebuah kebijakan yang itu insya Allah bisa sedikit meringankan atau menghapus armada derita masyarakat Bangka Kepulauan khususnya yang bisa menggunakan pelayanan kesehatan atau berobat gratis ketika di rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya. Saya kira mungkin sementara untuk itu kesempatan awal saya beri kesempatan kepada Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya Pak, sebenarnya di kami di BPJS Kesehatan ketika ada kegiatan seperti ini sebenarnya kita ada yang namanya forum. Mungkin Bapak Ibu juga yang hadir di sini termasuk dalam forum. Nah, dalam forum itu kita membahas mengenai terkait dengan anggaran untuk jaminan kesehatan daerah. Nah, untuk saat ini karena tadi malam juga saya dihubungi Pak Ketua itu sudah setengah 10 malam dan saya coba hitung Pak, saya coba hitung untuk ketersediaan anggaran yang ada dan jumlah peserta yang bisa terakomodir dengan anggaran di tahun 2022 dan rencana berapa anggaran ketika kita akan meng-UHC-kan Kabupaten Bangka begitu. Nah, saat ini untuk gambaran saat ini untuk Kabupaten Bangka Kepulauan untuk peserta jumlah penduduk kita ambil dari data semester 2 Pak Kadis, tapi mungkin bisa setelah itu kalau di data kami untuk data penduduk semester 2 tahun 2021 itu 124.071 jiwa itu yang ada 124.071 jiwa. Kemudian untuk PBI JK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang diakomodir oleh pemerintah pusat itu kurang lebih 48.681. Ini yang posisinya aktif sekarang. Ya. Nah, kita ketahui dari bulan September 2021 sampai dengan Maret itu setiap bulannya ada penambahan dan pengurangan.
Pandan Pak Kadis Sosial sudah tahu itu di aplikasi CND itu di 2021 September Oktober itu kurang lebih ada 8 ribuan yang dinonaktifkan. Nah, sampai dengan Maret ini jumlah yang aktif adalah 48.681 jiwa. Nah, untuk Jamkesda atau yang dari anggaran daerah itu di TMT Maret ini sejumlah 14.542 jiwa. Untuk ini kan saya bagikan Jamkesda Bangkok yang saat ini aktif sampai dengan 1 Maret 14.542 jiwa. Nah, untuk Jamkesda provinsi yang dibiayai oleh anggaran provinsi untuk Maret ini sejumlah 1.319 jiwa. Iya, 1.319 jiwa. Untuk peserta penerima upah segmen pegawai negeri sudah termasuk di dalamnya dengan PNS yang aktif yang PNS, TNI Polri itu sejumlah 10.844. Nah, untuk penerima PPU ulang 10 apa sih? 10.844. Lanjut. Untuk peserta penerima upah ini dari segmen swasta Pak, kurang lebih 3.492. Nah, untuk peserta mandiri ini yang membayar secara mandiri baik kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang dalam saat ini kondisinya aktif adalah sejumlah 10.757. Nah, untuk yang pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri saat ini sejumlah 763. Nah, total keseluruhan itu adalah sejumlah 90.398 atau 72,9% dari jumlah penduduk. Kalau diskon saya mau catat ya. Di mandiri Pak. Pensiunan 763. Total 90.398. Oke, 398. Atau 72,9%. Nah, untuk peserta JKN yang posisi tidak aktif kalau dikurangi dari jumlah penduduk adalah sejumlah 33.673. 33673. Iya. Nah, untuk kondisi anggaran yang telah dianggarkan di tahun 2022 ini 6,9 M itu untuk mengakomodir 14.650 peserta. 650 peserta. Oke. Nah, sampai dengan saat ini Pak, jumlah peserta sampai di Maret itu 14.542. Nah, ini kenapa tidak kita paskan ke 14.650 karena sebagai kuota untuk penambahan bayi baru lahir. Karena penambahan bayi baru lahir ketika dia lahir dimanapun, yang penting dia peserta Jamkesda, dia langsung bisa aktif. Jadi kuotanya itu kita untuk kita gunakan untuk yang bayi baru lahir. Nah, kalau perhitungan kami Pak untuk UHC, dari perhitungan kami UHC dimulai di bulan Juni, artinya di bulan Mei datanya itu sudah ready, sudah ada. 2023. Kalau hitungan kami di 2021 Pak. 2022. Di Juni bisa dilakukan. Bisa dilakukan, yang penting bulan Mei itu datanya sudah ready, sudah aktif. Nah, untuk OHC itu kita tidak harus melihat dia 100% penduduk Bangkep masuk, tetapi minimal 95,5% atau di sini hitungan saya Pak 96% dari jumlah penduduk. Nah, anggaran yang kita perlukan kalau kita UHC dari bulan Juni sampai dengan Desember atau kurang lebih 7 bulan itu yang kita perlukan kurang lebih sekitar Miliar. Iya, karena kan anggaran awalnya itu 6,9 atau totalnya 14,439. 7,446 446, oke. 453 336. 453 336. Oke. Itu untuk anggaran 7 bulan. UHC. Ya, dimulai dari bulan Juni. Juni. Ya. Nah, itu terlepas dari
ini kan ada penambahan Pak. Di Maret barusan ini di aplikasi CSNG untuk PBIJK dari Dinas Sosial itu sudah mengusulkan kurang lebih 4.000. Itu kita tidak hitung Pak, karena sampai saat ini di data kami itu belum termasuk dengan data 4.000. Bisa mengurangi beban pembiayaan selanjutnya. Bisa jadi dikurangi, nanti kita lihat lagi di bulan April. Gitu. Sebentar saya akan minta penjelasan dari Dinas Sosial juga toh tentang peluang kita di Kemensos mungkin yang bisa disesuaikan untuk mengurangi beban pembiayaan tadi. Kalau bisa kita hemat sampai 5-6 M, kenapa tidak? Tinggal di kewajiban kita selanjutnya sekaligus nanti kita akan coba lagi ke provinsi untuk bisa mengalokasikan DPD perubahan provinsi supaya bisa meringankan beban biaya kita. Lanjut, kalau ingin sampaikan lagi. Jadi harapan kami Pak, kalau memang daerah ingin berkomitmen untuk UHC dengan penyediaan total keseluruhan dengan anggaran yang sudah ada itu 14,439 atau penambahan sejumlah 7,4, harapan itu bisa di UHC dimulai di bulan Juni. Namun Pak, yang perlu kita garis bawahi juga, ketika jumlah peserta bertambah, artinya jumlah pelayanan yang akan jumlah masyarakat yang akan mengakses pelayanan kesehatan itu akan bertambah. Artinya nanti tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya biaya obat. Karena kita ketahui bersama masyarakat ketika berobat ujung-ujungnya akan mencari di obat yang mereka butuhkan. Nah, jangan sampai ketika jumlah peserta bertambah itu akan menambah untuk komplain masyarakat karena itu Pak terkait dengan ketersediaan obat di rumah sakit. Itu yang sering kami komunikasikan. Kami juga sudah beberapa kali dapat keluhan dari masyarakat dan kami sudah komunikasikan juga dengan direktur rumah sakit. Tapi memang kondisinya di rumah sakit seperti itu. Itu salah satu juga Pak titipan dari Ibu Direktur. Mungkin bisa diperhatikan kondisi obat yang ada di rumah sakit. Harapan kami itu sih Pak. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibu Kepala BPJS yang telah memberikan gambaran tentang BPJS di Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan tentunya memang ini ada Pak Kepala Bapeda. Ketika kebijakan UHC itu dilakukan, tentunya memang pendukung lainnya dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan akan disesuaikan, untuk disesuaikan dengan kebutuhannya untuk di masalah obat. Nah, ini kita harapkan kemudian di APBD perubahan kalau memang bisa dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan yang dimaksud supaya mungkin kita bisa sesuaikan dengan alokasi anggaran yang insya Allah masih bisa kita sepakati untuk bisa dapat diwujudkan. Di APBD 2020 ini, 22 ini yang kemarin bahkan pada pengajuan yang alokasi di APBD itu kan tidak maksimal, sehingga dalam finalisasi APBD itu mohon maaf saya tambahkan lagi 1,5 M untuk tambahan obatnya karena memang tidak akan mungkin bisa memenuhi kebutuhan obat di rumah sakit. Nah, kita harapannya kemudian dalam pengajuan perencanaan APBD apalagi perubahan atau APBD selanjutnya nanti bisa dipenuhi saja untuk alokasi supaya kita tidak berdebat lagi pada persoalan itu dalam pembahasan yang itu mungkin akan mencarikan angka yang cukup untuk itu. Bahkan di BPJS kemarin untuk 2022 bahkan tidak sampai setengah. Itu dialokasikan hanya 3,3 miliar sementara kebutuhan itu menyesuaikan dengan setahun kemarin standarnya itu harus dipenuhi 6,9 M. Sehingga mau tidak mau di pembahasan kemarin saat finalisasi pun mohon maaf saya harus lakukan untuk penambahannya paling tidak menyesuaikan dengan standar kebutuhan di tahun sebelumnya. Kalau gambaran yang disampaikan tadi kita hanya butuh di 7,4 miliar, ini sesuatu yang bukan tidak mungkin dengan alokasi anggaran untuk bisa memenuhi hal itu. Saya kira masih hal yang di angka yang masih wajar-wajar saja. Nah, jangan sampai juga kita bahkan untuk kebijakan yang lain, untuk di pemenuhan kebutuhan yang lain kita bisa lakukan, kenapa tidak pada urusan masyarakat miskin kita tidak bisa maksimalkan. Nah, saya mungkin sebelum ke Kadis Sosial dan teman-teman lain yang sebentar akan ditutup oleh Pak Kepala Bapeda mewakili TAPD, saya mungkin ke Kadis Kesehatan dulu. Pak Kadis mungkin apa tadi gambaran awal tentang BPJS Banggai Kepulauan, kemudian tadi Ibu Kepala BPJS juga sudah memberikan mungkin gambaran kondisi kebutuhan untuk UHC kemudian, tetapi saya masih minta pandangan Pak Kadis Kesehatan
dalam upaya untuk memaksimalkan hal ini mungkin ada yang ingin ditambahkan terkait dengan hal-hal yang telah disampaikan oleh Kepala BPK, Kepala BPJS untuk bisa kita memaksimalkan kebijakan kita selanjutnya. Jadi silakan kalau ada tambahan terkait dengan angka juga, kemudian mungkin tentang kondisi pelayanan kesehatan di Bangka Kepulauan yang sampai saat ini sangat memprihatinkan, yang itu kita ingin masukkan juga supaya mungkin kita boleh akumulasi dalam mungkin harapan kita semua termasuk nanti insya Allah akan bisa disampaikan juga oleh Kepala Bapeda. Silakan Pak Karis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengerti Pak Dr. dan teman yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama saya klarifikasi dulu bahwa pelayanan kesehatan di Bangka Kepulauan ini tidaklah sememprihatinkan. Kalau ada kasuistik atau oknum itu hanya beberapa tahun lalu, ekspektasi saya masih on the track. Yang kedua, persoalan UHC ini saya kira itu berita itikat atau niat yang sangat mengembirakan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita sepakati dulu. Yang pertama, gambaran bahwa penambahan 7,46 M itu tambahan itu dari total 14 itu berarti berlaku 6 bulan ya. 7 bulan. Dari bulan Juni kan? Iya. Ya, dari bulan Juni. Artinya kalau kita lakukan sekarang ya kan tidak mungkin tahun depan jumlah itu lagi. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Kebetulan Pak Bapeda ada di sini. Bahwa berarti ke depan itu mungkin lebih dari sekitar 11 M barangkali. Ya, berarti sekitar 18-19 M totalnya sebenarnya. Kalau hitungan kami Pak 14 lebih. Tidak, 1 tahun. 1 tahun. Untuk tahun. Iya ditambah 6,9 itu kan. Iya. 14,439 kalau dipenuhi yang 7,4 untuk tahun ini. Iya, 1 tahun. Tapi kalau untuk tahun depannya berarti iya kan? Ya. Dimulai dari angka 14 itu berarti. Ini kan gantungan 7 bulan ini. Ya. 7 bulan ini kan Kan sudah ada duluan Sudah ada 6,9. jadi 14 harus 1 tahun. Jadi tahun 2023 kemarin cuma butuh 14 ya? Bisa mulai dari angka itu Pak. 14 saja. Atau 14 bisa. tapi sudah melindungi semua itu? Itu tadi cuma di angka 96% Pak. Ya 96%. Nah, ini yang selanjut yang penting berarti totalnya sudah terlindungi kan? Iya. Nah, kalau kita ambil 96% yang kita cover semua 96% berarti sudah UHC. Apakah di luar 96% itu sudah seluruh masyarakat tidak ada lagi yang tidak dilayani? Walaupun cuma 96%. Kalau ini Pak, kita hanya mendorong di UHC dulu di 95,5%. Ketika 95,5% terbuka dulu UHC ketika ada peserta yang sakit, itu kan langsung bisa diusul langsung bisa masuk di dalam 96% ini. Iya, masuk. Ya, itu yang ingin saya pastikan Pak Ketua bahwa jangan sampai kita sudah kata-kata judul UHC ternyata dia tidak bisa dilayani. Iya. Itu berarti kita sepakat bahwa bisa semua ya. Nah, yang ketiga yang perlu supaya kita orang tahu semua, dari 90% terlayani semua. Terus bagaimana dengan situasi data kependudukan kita? Apakah itu mempengaruhi? Karena saya masih banyak yang tidak masih bermasalah dengan data kependudukan. Misalnya ada penduduk yang tidak lengkap data kependudukannya, apakah bisa masuk UHC dilayani BPJS? Bagaimana? Kita cover semua. Kita orang semua di sini tercover. Ternyata ada 5 orang misalnya tidak punya KTP, NIK, terus dia mau dilayani. Jadi Pak, ini 96% Bisa nggak? ini minimal Pak. Jadi ketika ada penambahan, artinya akan menambah lagi, menambah anggaran yang dibutuhkan. Begitu. maksudnya data. Maksud saya data. Nah, kalau Sekarang nah, kan begini, Oh, kita sebelum Pak Kadis lanjut, memang kita tidak berandai-andai, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya penambahan. Tetapi ketika kebijakan ini kita lakukan, tentunya kita mendasari data saat ini sekarang. Iya, Itu yang kita gunakan sebagai dasar kita dalam mengeluarkan kebijakan itu. Ketika ada penyesuaian selanjutnya, silakan. Tapi kita akan coba lihat sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Tetapi saya ingin pastikan bahwa ketika sudah UHC, maka jangan ada lagi yang akan dibebankan pada pembiayaan itu.
Kalau masalah kebijakan yang kita akan menyesuaikan bagaimana baiknya dan teknis untuk. Tapi yang jelas tentunya ketika kebijakan ini kita akan penuhi kemudian pada penegasannya bahwa seluruh masyarakat Bangil akan digratiskan untuk pengobatannya. Penunjang lainnya di aspek yang lain kita akan coba disesuaikan dan penggunaan obat. Mungkin alkes juga akan kita juga sesuaikan. Nah mungkin Pak Kadis hal-hal tadi ini betul yang akan disampaikan dalam analisisnya tentunya tadi muncul tadi angka-angka yang masih memungkinkan untuk penambahan selanjutnya sebagai upaya dalam penyesuaian kebutuhan untuk alokasi pada yang lainnya secara maksimal. Tetapi gambaran di tadi di angka 96 itu sudah cukup bagus lah sebagai standar kita dalam kebijakan untuk itu. Nah mungkin Pak Kadis kita ingin juga gambaran tentang kita punya peralatan dan obat-obat yang ada di Bangil Kepulauan supaya kita sebentar satu kali menyimpulkan akan mungkin alokasi yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi dalam menunjang mungkin untuk ya. Jadi sebelum saya lanjut ke sana akan saya masuk ke situ. Tapi saya ingin pastikan bahwa pertemuan kita hari ini kan untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat Bangil ketika berobat itu kan gratis. Makanya saya tanya, kalau sudah 96% itu, apakah ada masyarakat lagi yang masih harus membayar iur ketika dia masuk? Apa persoalannya? Apakah karena data kependudukan itu menjadi faktor, salah satu faktor? Karena nanti kembali Pak, kita sudah wajib masyarakat tidak gratis. Berarti kesehatan yang kena memprihatinkan pelayanan lagi. Itu lagi lebih bahasa. Jadi saya memastikan apakah memang setelah 96% ini ada ditambah anggaran, memang semua orang sudah tidak ada lagi persoalan. Adapun persyaratan administrasi misalnya, saya tahu saya divaksinasi saja ada 2.800 yang tidak bisa kita dapatkan niknya. Bagaimana dengan seluruh masyarakat Bangil Kepulauan? Saya kurang tahu berapa jumlah pastinya, tapi pasti akan bermasalah kita di data kependudukan. Yang kemarin jadi persoalan 6.000 mau di drop, kemudian 6.000 sudah terdrop, tidak aktif. Yang tadinya 56.000 menjadi berapa ini? Sekarang? 48. Itu kan persoalan data kependudukan. Nah itu bagaimana? Itu besar loh jumlahnya. Dari 56.000 menjadi 48 itu besar itu jumlah yang terdrop karena data kependudukan. Jangan sampai kita sudah UHJ DP judul ternyata berapa puluh, ada 10.000 misalnya penduduk yang tidak bisa menerima pelayanan itu Pak. Karena data kependudukan. Itu yang ingin saya pastikan dulu. Kira-kira bagaimana itu? Supaya kita cari solusinya, misalnya apakah ada dari Pemda membuat surat keterangan atau apa yang selain data NIK yang sementara diperbaiki. Kalau di sistem kami Pak, selama ini kita mengacu di NIK. Kan sudah kemarin di Bali sudah ada kerjasama dengan Dukcapil. Nah ketika NIK-nya tidak valid, di kami itu tidak bisa terinput. Itu yang saya jadi permasalahan. Ya, ini jadi persoalan. Jangan sampai kita sudah ya PBI pusat kan sekarang sudah terjadi. Ada berapa ribu yang harus di drop, padahal sebenarnya bisa jadi layani. Sekarang jam kesda daerah mau bayar, kita membayar sekian, ternyata ada 10.000 yang dia bisa terlayani karena faktor data kependudukan. Kalau persoalan alkes dengan obat-obatan Pak, kalaupun ini, nah ini kan tidak terlalu signifikan. Kenapa? Itu ketambahan sekitar 20% lebih saja. Jadi obat sekarang misalnya kalau kemarin saya dengar dianggarkan sekitar 4 miliar di rumah sakit, kalau sudah menjadi 5, sekian misalnya berarti sudah bisa mengikuti perkembangan kan? Alkes juga demikian. Kalau mau dikatakan kurang pastilah sangat kurang, tapi menyesuaikan kondisi daerah kita masih boleh, sekarang masih boleh kok. Nanti ini dulu pastikan dulu apakah memang bisa gratis semua tuh belum bisa. Jangan sampai kita sudah membayar ternyata tidak bisa. Itu mungkin yang perlu saya ingin perjelas dulu itu. Artinya kebetulan ada Pak Capil di sini, ada Pak Kadis Sosial, itu yang perlu mungkin kita jangan sampai keluar ternyata gratis aja pas masuk. Tidak ada. Ya, itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.